Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati pula, Bapak Ibu yang sedang jari anaknya di rumah, yang saya hormati, anak-anak yang sedang belajar di rumah yang saya cintai dan saya banggakan. Mari pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah pada kita semua, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tausiah pesantren kilat online dalam rangka mengisi di bulan Ramadan ini. Dan atas pemberian semua, mari kita ucapkan syukur dengan ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita panjatkan syukur pula kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para tabi'in, para kiai, yang mana kita yang jauh dari sumber agama ini, kita bisa mendapatkan agama yang insya Allah bisa mengantarkan kita masuk ke surganya Allah dan terhindar dari nerakanya Allah. Dan atas jerih payah beliau, atas perjuangan beliau, saya ucapkan syukur dengan ucap syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Yang ketiga, saya ucapkan syukur pula kepada Bapak Ibu hadirin, kepada Bapak Ibu yang sedang melihat tayangan ini di rumah, kepada anak-anak, atas perjuangan kalian, atas jerih payah kalian. Saya mengucapkan syukur dengan ucap syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Adapun pada pagi hari ini Pak Awan ingin menyampaikan yaitu 5 sukses di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu sukses puasa, yang kedua sukses sholat tarawih, yang ketiga sukses baca Al-Quran, yang keempat sukses malam Lailatul Qadar, dan yang kelima sukses zakat fitrah. Sebelum saya sampaikan 5 sukses kiat di bulan Ramadan ini, terlebih dahulu kita toto hati kita masing-masing. Mudah-mudahan hati kita itu karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi hanya mengharap rahmatnya Allah, takut akan siksanya. Karena orang yang mengharap rahmatnya Allah itu pahalanya, hadiahnya sangat besar, yaitu hadiah yang tidak mungkin bisa diberikan siapapun, karena hadiahnya adalah surga. Tetapi kalau niatnya karena manusia, karena orang lain, atau karena siapa saja, maka dia akan memberikan hal yang sedikit itu saja, belum tentu mereka mampu. Jadi mari kita toto hati kita masing-masing, niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Jadi niat itu utama, karena segala sesuatu kalau niatnya tidak sesuai, ya nanti hasilnya juga tidak sesuai. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang berada di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti puasanya orang-orang terdahulu sebelum kamu, dan harapannya adalah kamu tambah ketakwaannya. Itu yang mendasari
manusia itu diwajibkan untuk berpuasa. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa man soma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan akan dihapus segala dosanya sebelumnya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Oleh sebab itu manusia di bulan puasa ini selalu berlomba-lomba. Puasanya mencegah lapar dan dahaga, tetapi puasa itu juga menahan hawa nafsu, menahan amarah. Jadi kalau kebiasaan tiap hari tidak puasa itu kita melakukan apa saja, bebas, bahkan barang yang haram saja kadang-kadang kita halalkan. Tetapi di bulan puasa ini kalau orang berpuasa, hal-hal yang berhubungan dengan yang halal saja tidak mau, apalagi yang haram. Itu yaitu pertama sukses puasa. Yang berikutnya yaitu sukses sholat tarawih. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai, saya banggakan, sholat tarawih sekarang sedang dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak sholat tarawih di masjid karena masih dalam rangka mencegah corona. Dan ada dua opsi bagi masjid yang ternyata aman, yang penduduknya sehat semua, bisa sholat tarawih di masjid. Tetapi masjid yang merasa tidak aman, maka tidak boleh sholat tarawih di masjid. Jadi kalau aman, hendaknya anak-anak, bapak ibu mengajak anaknya untuk sholat tarawih bersama di masjid agar pahalanya juga lebih besar. Tetapi kalau tidak aman, juga tidak mempermasalahkan. Sekaligus latihan, bapak biasa kalau di masjid menjadi makmum, latihan di rumah menjadi imam. Walaupun surat yang dibaca hanya sebatas surat-surat pendek, hanya sebatas itu yang mereka mampu atau yang bapak mampu, tetap laksanakan sholat taraweh di rumah secara berjamaah. Karena sholat taraweh berjamaah itu pahalanya sangat besar. Karena sholat malam, sholat taraweh itu adanya hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai melaksanakan sholat taraweh maupun puasa itu seperti beduk. Beduk itu awalnya ada isinya berangkat aktif, terus tiba-tiba di tengahnya tidak berangkat, terus akhirnya berangkat lagi. Jangan seperti itu. Itu namanya nanti tidak sukses di bulan Ramadan dalam melaksanakan puasa. Yang ketiga, sukses baca Al-Quran. Iqra, bacalah. Nah, seperti itu. Jadi intinya agar manusia itu membaca Al-Quran, karena pedoman agama Islam yaitu taraktu fikum amro ini lantar dilu mata masakum bima kitabilai wa sunnati nabi. Jadi pedoman agama Islam itu yaitu telah kutinggalkan di kalangan kamu dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh pada dua perkara itu, maka akan selamat. Dua perkara itu apa? Kitabilai wa sunnati nabi, yaitu kitabilai berupa Al-Quran, wa sunnati nabi berupa Al-Hadis. Oleh sebab itu membaca Al-Quran itu pahalanya sangat besar. Karena membaca Al-Quran itu misalkan saja alif lam mim, itu pahalanya sudah 3 huruf. Jadi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Kalau 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Berarti ada 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali kalau dihitung dari huruf-huruf. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan baca Al-Quran. Bagi yang lancar membaca Al-Qurannya, monggo dipersilahkan untuk bisa mengkutamkan satu Al-Quran. Jangan sampai membaca malas-malasan. Tapi yang bagi yang lancar, dikhatamkan lebih dari 1 kali itu lebih bagus, lebih sempurna. Karena membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya itu ilah masya Allah. Jadi hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang bisa membalas seberapa
Yang keempat yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sangat besar karena dulu ada sebelum Nabi itu Nabi pernah menceritakan bahwa dulu pernah sebelum Nabi itu ada orang yang melakukan kegiatan berdoa, bersujud, memohon pada Allah, tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali itu sampai 80 tahun. 80 tahun itu hanya berdoa memohon pada Allah, beribadah mohon pada Allah. Sampai 80 tahun tidak pernah melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran sama sekali. Diceritakan seperti itu, sahabat-sahabat Nabi tercengang. Loh, dua pelanggaran sama sekali. Sedangkan saya saja umur belum tentu sampai 80 tahun. Sedangkan saya juga pernah bermain di mall, di kafe, di tempat-tempat hiburan yang menyenangkan. Berarti kan dosa saya itu lebih banyak dan lebih resiko masuk neraka itu lebih tinggi. Tetapi akhirnya turun surat yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum minal hisab. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu maksudnya telah kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kalau pernah diceritakan oleh Nabi bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 bulan Ramadan akhir. Diceritakan, ada yang menceritakan lagi di hari-hari ganjil. Tetapi kita tidak usah mengambil risiko karena masih ada, kita tidak bisa membedakan antara ganjil dan genap. Jangan sampai mengambil risiko. Oleh sebab itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita mengadakan iktikaf. Iktikaf di masjid, berdoa, bersujud, beribadah, sehingga malam Lailatul Qadar itu kena. Karena apa? Pahalanya itu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Siapa yang tahu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum minal hisab. Lailatul Qadri khairum minal hisab itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung itu 83 tahun lebih 3 bulan. Berarti sudah bisa mengalahkan kaum-kaum terdahulu apabila kita semua itu mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriktikaf, dalam keadaan berdoa. Yang terakhir yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah sebagai penutup semua amalan yang ada di bulan Ramadan. Dari puasa, baca Al-Quran, sholat tarawih, malam Lailatul Qadar. Kalau tidak ditutup dengan zakat fitrah, maka itu tidak bisa sempurna. Pahala kita belum bisa diterima. Oleh sebab itu, sebelum buka, setelah buka puasa atau sebelum buka puasa terakhir, maka hendaknya kita memberikan zakat fitrah untuk fakir miskin. Zakat fitrah itu jumlahnya berapa? Per satu orang itu satu sok. Satu sok itu bisa 2,5 kilogram atau 2,7 kilogram. Itu ada sebuah perbedaan sedikit, tetapi tidak bisa dipermasalahkan. Tetapi yang selama ini kita dianjurkan adalah 2,5 kilogram makanan pokok. Nah, makanan kita adalah makanan berupa beras. Oleh sebab itu kita bisa menghitung keluarganya masing-masing berapa. Keluarganya berapa? Kalau keluarganya ada 6, berarti 6 kali 2,5. Seperti itu. Harapannya adalah menyempurnakan di amalan-amalan di bulan Ramadan. Kiranya itu yang bisa disampaikan oleh Pak Awan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Jangan lupa 5 sukses bulan Ramadan: 1 puasa, 2 sholat tarawih, 3 baca Al-Quran, 4
Lailatul Qadar, dan yang terakhir 5 adalah zakat fitrah. Apabila ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.